Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali laporan praktikum survei pemetaan yang pada kali ini dengan judul profil melintang. Adapun hari atau tanggal pelaksanaan praktikum pada Jumat 25 November 2022 yang berlokasi di lapangan depan gedung Rektorat UNP dengan cuaca yang cerah dan gerimis. Adapun anggota kelompok yang pertama Aktifan Nisa Kasri, ada Afdal Zikri, Al-Hafiz Syahuleka, Farid Mekanadi, Rahmat Al-Ghazi, dan saya sendiri Firza Oktavindra Khairu Arya Zaldi. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa terampil menggunakan metode profil melintang sesuai di lapangan. Kemudian mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Lanjut kepada dasar teori, yakni pengukuran profil melintang dilakukan setelah pengukuran profil memanjang, di mana profil memanjang ini telah dilakukan pada praktikum sebelumnya, dan jarak antar potongan melintang dibuat sama, sedangkan pengukuran ke arah samping kiri dan kanan as jalur memanjang lebarnya dapat ditentukan sesuai perencanaan dengan pita ukur, misalnya pada jalan raya. Potongan melintang dibuat dari tepi yang satu ke tepi yang lain. Arah potongan melintang tegak lurus dengan as kecuali pada titik tikungan, maka usahakan potongan membagi sudut tersebut sama besar. Kemudian ada rumus yang dipakai pada praktikum kali ini, yaitu beda tinggi sama dengan tinggi alat dikurang benang tengah. Jarak optis sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikali dengan 100. Kemudian lanjut ke peralatan. Adapun peralatan yang kami gunakan di sini ada pita ukur, pen ukur, bak ukur, waterpas, payung, dan kompas. Lanjut ke keselamatan kerja, memakai sepatu, helm safety, dan rompi. Pastikan jumlah alat yang dipinjam, hindari kehilangan alat, dan pakai mantel ketika hujan turun. Lanjut ke langkah kerja pada persiapan, persiapkan alat yang dibutuhkan, kemudian buat bon alat, lalu pergi ke lokasi praktek. Kemudian setelah di lokasi praktek, pemasangan patok dilakukan pada jarak tertentu sesuai dengan keinginan. Kemudian tentukan arah utara, lalu kemudian nolkan nilai pada waterpas sesuai dengan arah utara. Lalu lakukan kalibrasi pada waterpas dan tentukan 5 titik pengukuran. Bak ukur diletakkan di atas patok dengan kedudukan vertikal dari segala arah. Waterpas diarahkan ke rambu ukur di titik A, B, C, dan D. Pada teropong terlihat pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah itu waterpas diarahkan ke patok kedua. Selanjutnya dengan waterpas kita mengadakan pembidikan dan pengukuran ke titik A, B, C, dan D. Lakukan pengamatan selanjutnya dilakukan secara teratur dengan cara seperti di atas sampai titik terakhir. Hasil pengukuran dicatat pada tabel yang tersedia. Adapun yang F, ya ini sketsa. Ini adalah sketsa yang saya buat. Kemudian pada data praktikum di sini dapat ada posisi alat pada P1, P2, P3, P4, P5. Dan kemudian ada juga tinggi alat pada P1 1,45, kemudian pada P2 1,44, pada P3 1,48, pada P4 1,52, pada P5 1,5 meter. Kemudian ini dia datanya. Lanjut ke pengolahan data di sini pada perhitungan pada pengolahan. Jadi di sini dicari beda tinggi pada tiap penampang, dari misalnya di sini pada P1 ke A, maka dicari beda tinggi, kemudian tinggi evaluasi, kemudian jarak optis. Nah, jadi tiap titik ke titik dicari beda tinggi, elevasi, kemudian jarak optisnya. Dan di sini juga didapat luas dari profil melintang, yang mana pada luas ini bisa dicari dengan menggunakan rumus trapesium. Yang di sini saya mendapatkan bahwasannya pada P1 ke P2 itu didapat luasnya sebesar 204 meter persegi, pada P2 ke P3, titik P2 ke P3 itu 192 meter persegi, pada P3 ke P4 itu 176 meter persegi, lalu pada P4 ke P5 itu 178 meter persegi. Adapun jarak optis dari titik P1 ke P5 yaitu 32 meter. Lanjut ke tabel hasil pengolahan. Jadi di sini terdapat tabel hasil pengolahan yang mana terdiri dari
posisi alat, tinggi alat, titik bidik, benang bacaan, kemudian ada jarak optis, kemudian beda tinggi, dan elevasi. Kemudian masuk ke skala. Untuk gambar tampak samping saya menggunakan skala 1, skala vertikalnya yaitu 1:2000. Saya ambil di sini contohnya 129 meter di atas permukaan laut, maka 129 meter dikonvert ke cm, kemudian dibagi dengan 2000, maka didapatlah 6,45 cm. Kemudian untuk skala horizontalnya, ini skala untuk penggunaan jaraknya. Jadi di sini saya menggunakan 1:200, maka di sini saya mengambil contoh 12 meter, jarak 12 meter dari titik P1 ke A, maka 12 meter pada peta menjadi 6 cm. Kemudian untuk gambar tampak ke atas saya menggunakan skala 1:200. Lanjut ke lembar kerja. Sini terdapat lembar kerja. Ini tampakan samping. Jadi untuk vertikal itu elevasinya, kemudian untuk yang horizontal itu adalah jaraknya. Ini lanjutannya. Dan untuk profil melintang pada tampak atasnya seperti ini. Jadi di sini menggunakan skala 1:200. Kemudian masuk ke bagian kesimpulan. Jadi profil melintang adalah potongan penampang melintang dari suatu pengukuran tanah. Adapun rumus yang dipakai yaitu beda tinggi sama dengan tinggi alat dikurang benang tengah. Lalu ada jarak optis yaitu benang atas dikurang benang bawah dikali dengan 100. Kemudian elevasi awal yakni menggunakan 1xx atau xx ini bisa diisi dengan nim ditambah dengan delta h. Lalu skala yang digunakan pada skala vertikal 1:200, 1:2000, dan pada skala horizontal itu 1:200. Adapun saran yakni berdoa sebelum dan sesudah praktikum, lalu teliti dalam pengukuran dan utamakan keselamatan kerja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari laporan pada kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.